Bisa dipimpin berdoanya Ali. Ya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Yang selanjutnya seperti biasanya nanti Bapak bisa melakukan presensi terlebih dahulu, melakukan absensi yang hadir seperti biasanya bisa mengangkat tangannya sambil hadir. Ya, Pak. Oke, yang pertama Ahmad Sunandi. Hadir. Ahmad Sultan. Hadir, Pak. Kemudian ada Ali Sobarudin, Hadir. Ali Fiandi, Hadir, Pak. Anissa, Dela, Delia, ada Delia, Eva. Ya, untuk hari ini kira-kira bertepatan dengan peringatan hari apa ya, Mbak? Sumpah Pemuda ya? Ya. Apa ada yang sudah tua di sini? Ya, Sumpah Pemuda. Ya, tanggal 28 Oktober itu adalah tanggal memperingati Sumpah Pemuda ya. Ya. Kalian tahu esensi Hari Sumpah Pemuda itu memperingati apa? Esensi kegiatannya? Ada yang tahu sejarah? Apa ya? Wah, apa ya? Kalau nggak ada Sumpah Pemuda, Indonesia ini bisa dibayangkan ya banyak suku, banyak bahasa. Misalkan kalian pengen ke Papua nih, kalian ngerti bahasa Papua nggak? Nggak ngerti ya? Nggak akan bisa ngobrol sama orang Papua di sana. Ya. Nah, karena adanya event Sumpah Pemuda, pemuda-pemuda saat itu melakukan deklarasi bahwasanya ada bahasa kesatuan, ya bahasa Indonesia, terus hal-hal lain juga ditentukan di situ. Jadi walaupun kalian misalkan keluar daerah, ke Papua, ke Sumatera, ke Kalimantan, walaupun tidak paham bahasa daerahnya, ya akan lebih mudah menggunakan bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Ya, jadi kalian sebagai pemuda ya harus memang bisa tahu apa esensinya. Dan kemudian kalian kira-kira masuknya mau masuk pemuda bukan? Ya, kita coba masuk ke pembelajaran. Untuk materi kali ini bisa diperhatikan. Ya, bisa diperhatikan untuk materi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materinya tentang memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP. Ini adalah materi pembelajaran kita sekarang dan akan kita laksanakan selama 2 kali pertemuan. Ya, dan ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih detail lagi, alangkah baiknya Bapak akan tunjukkan untuk tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai nantinya. Ya, untuk tujuan pembelajarannya, biar kalian memang mengerti atau apa yang akan kita capai mengetahui. Nah, ini adalah ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari 2 pertemuan sekarang. Nah, yang pertama adalah peserta didik memahami fungsi firewall pada jaringan komputer. Ya, kalian memahami apa yang ada di jaringan komputer, penerapan firewallnya seperti apa. Ya, ini adalah tujuan yang pertama. Perlu digarisbawahi, firewall pada jaringan komputer. Ya. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua. Di sini peserta didik memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP. Ya, setelah tadi kita memahami pada jaringan komputer, level layer paling atasnya, kita sedikit masuk ke layer yang selanjutnya, yaitu ke jaringan VoIP-nya. Sebetulnya jaringan VoIP ini ada di dalamnya jaringan komputer sebetulnya. Masuk ke kategori masuk lapisannya jaringan komputer. Tapi akan kita lebih spesifikkan lagi, kita akan bisa pembahasannya kita bagi menjadi 2. Jadi pada jaringan komputer dan pada jaringan VoIP.
Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, yang ketiga, peserta didik memahami cara konfigurasi firewall pada VoIP ataupun komputer. Jadi untuk menerapkan firewall pada jaringan komputer, untuk menerapkan firewall pada jaringan VoIP, kalian perlu mengetahui juga cara konfigurasi firewallnya bagaimana, baik dia di VoIP ataupun di komputer. Ya. Ya, sebelum kita bahas lebih detail, mungkin Bapak akan mengawali terlebih dahulu. Apa itu firewall kira-kira? Dilihat dari topologi yang ada aja deh. Lihat dari gambar yang ada di sini. Di sini kira-kira ada gambar apa nih? Ada gambar orang pakai komputer ya? Ada gambar api, tembok, ya? Ada orang pakai komputer juga. Tapi di sini dia bedanya pakai switcher, di sini enggak. Ya. Terus di sini ada gambar internet, logo-logo dari jaringan. Kira-kira ini kesatuan firewall ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu firewall dari gambaran yang ada di sini? Firewall merupakan sebuah sistem atau perangkat yang memberi otoritas pada lalu lintas jaringan komputer yang dianggapnya aman untuk melalui dan melakukan pencegahan terhadap jaringan yang dianggap tidak aman adalah firewall. Maksudnya tuh kalau pengertian singkatnya firewall itu sistem keamanan, Pak. Intinya adalah sistem keamanan jaringannya. Iya. Ini ada kalimat autentifikasi juga. Iya. Autentifikasi itu seperti kita checkpoint atau pengecekan. Ya, autentifikasi. Ya, nanti bisa dilihat bersama-sama dulu ya. Dan nanti kita bahas setelah ayat berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang firewall. Jangan di skip videonya ya. Kayak suaranya aneh ini. Sebelum membahas tentang firewall dalam jaringan komputer, mari kita bahas awal mula penggunaan istilah firewall. Firewall yang digunakan dalam jaringan komputer sangat mirip dengan cara firewall dalam sistem penggunaan mobil maupun pesawat terbang. Sebenarnya dari sinilah nama firewall berasal. Firewall dalam struktur pesawat terbang menyediakan penghalang sehingga jika terjadi kebakaran pada ruang mesin pesawat terbang, firewall adalah untuk Ya, sambil dilihat apa namanya untuk bahan diskusi nanti juga, bila mana ada yang penting kalian bisa untuk nanti dicatat hal yang perlu kalian tulis. Jelas? Ya, silakan dilanjutkan. untuk pesawat terbang. Nah, tadi di sini sudah dijelaskan analogi firewallnya. Ya, tadi digambarkan adalah sebuah pesawat ya. Nah, di sini ada analogi sebuah gambar pesawat. Sebetulnya ini hanya analogi saja, hanya perumpamaan, ya, hanya perumpamaan. Jadi ada satu titik api di pesawat tersebut, dan untuk menanggulangi api tersebut agar tidak merambat ke bagian lainnya, maka dari itu di situ adanya firewall. Nah, di sini ada LKPD yang perlu kalian kerjakan. Apa itu LKPD? Lembar kerja serta ya, jadi penugasan intinya yang perlu kalian kerjakan nantinya. Nah, di sini perlu dipahami biar jelas untuk pelaksanaan tugasnya. Yang pertama adalah bentuk kelompok berjumlah minimal 5 peserta didik atau 5 siswa. Ya, jadi minimal 5, ya sebetulnya lebih dari 5 bisa, tetapi kita ambil nanti melihat kondisinya nanti, ya sekiranya tidak jauh dari 5 juga. Ya, silakan didiskusikan tiap kelompok ya.
keamanan setiap kantor bank BCA itu berbeda atau sama? Keamanannya itu sama apa beda-beda setiap kantor banknya? Ya, cukup dua pertanyaan itu saja. Sebenarnya kalau penerapan firewall itu sama ya, tentu saja perusahaan. Karena kalau misalkan kita pakai sistem firewall yang beda-beda, itu bisa jadi nanti ada kesalahan akses juga. Ya. Jadi satu perusahaan itu harus menggunakan satu fungsi firewall yang sama, semuanya rata. Ya, sebelum menutup pembelajaran, Bapak akan menyimpulkan terlebih dahulu terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini dan apa yang sudah kita pelajari hari ini juga. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu firewall dan penerapan firewall pada jaringan komputer, kemudian terkait dengan implementasi firewall pada perusahaan atau instansi ya. Dan tadi sudah disampaikan, sudah dipresentasikan dengan baik oleh kelompok 1, oleh kelompok Nisa, dan harapannya nanti di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan materi yang selanjutnya, mungkin terkait dengan firewall pada VoIP dan terkait dengan konfigurasi firewallnya juga. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Sekarang bisa rapi duduknya, sudah dibereskan alat tulisnya? Ya, kalau sudah silakan dipimpin doanya untuk mengakhiri proses pembelajaran dan untuk mengakhiri pembelajaran sebelum pulang. Silakan Ali. Ya, untuk mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai.